kasih sebelumnya. Jadi berdasarkan yang saya catat kemarin Bu, itu ada 4 reseptor utama kan ya Bu. Jadi ada agonis, terus ada G protein, ada reseptor inti dan kinase link reseptor. Untuk yang agonis gate channel ini berarti obat yang berinteraksi melalui kanal atau terowongan Bu. Subunit protein berbentuk pori sentral. Kemudian untuk yang G protein couple reseptor, itu reseptor mengikat protein G reseptor berikatan dengan reseptor fisiologis oleh second messenger. Kemudian untuk reseptor inti mengaktifkan proses sintesis protein membentuk hormon tiroid. Ligand tersebut sebagai aktivator beberapa protein dalam proses sintesis protein. Kemudian ada kinase link reseptor, reseptor pada permukaan yang mempunyai aktivitas tirosin kinase intrinsik. Reseptor contohnya ada reseptor insulin, sitokin, dan faktor pertumbuhan yang dimana terjadi di dalam sel itu sendiri. Begitu Bu. Oke, terima kasih Jean atas jawabannya. Mungkin saya tawarkan dulu ke mahasiswa yang lainnya, apakah ada yang memiliki jawaban yang lain selain Jean? Atau mungkin jawabannya sama? Silakan, boleh raise hand. Saya beri kesempatan, kalau misalnya tadi Bu, saya sudah menjawab nih Bu, tapi keburu formnya ditutup sama Bu Ayu. Silakan, boleh. Saya persilakan. Enggak boleh raise hand. Kalau yang punya jawaban yang berbeda atau sama semua jawabannya dengan Jian. Oke, silakan Dina, boleh dibuka mic-nya. Bu, dari pendapat saya itu ada 4 jenisnya yang terdiri dari agonis. Yang pertama itu mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Yang kedua antagonis, obat yang menghambat atau mengurangi uji agonis. Terus yang ketiga afinitas, itu kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Terus yang keempat itu ada potensi atau efikasi, itu sebagai baik sebuah obat dalam menghasilkan efek atau kekuatan efek yang sama. Oke, terima kasih Dina atas jawabannya. Saya tawarkan lagi, ada yang punya jawaban yang tidak sama seperti yang Dina ungkapkan barusan? Monggo, silakan. Boleh dari yang tadi, misalnya Bu, saya udah mengerjakan tapi belum sempat diupload gitu. Silakan, biar saya dengar pendapatnya. 4 jenis interaksi antara obat dengan reseptor. Atau sama semua jawabannya? Halo? Oke, coba Immanuel Marcelino. Nah, ini kan tadi di chat katanya sama masalahnya kayak Dina tadi ya, udah mengerjakan tapi waktu diupload G-form-nya tutup. Coba silakan Wahyu mungkin nanti di belakang Immanuel. Silakan Immanuel bisa dijelaskan dari yang ditulis, Nak. 4 jenis interaksi antara obat dengan reseptor yang tadi dijawab. Sebentar, Bu. Jadi itu kan ada 4 Bu. Jadi yang pertama itu agonis. Jadi agonis ini mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Terus yang kedua itu antagonis. Antagonis itu obat yang menghambat atau mengurangi aksi dari yang agonis yang sebelumnya. Terus afinitas. Afinitas itu kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Jenis-jenis ikatan obat dan reseptor itu ada 3. Ada yang kovalen, elektrostatik, sama hidrofobik. Terus yang keempat itu ada potensi, itu menunjukkan dosis relatif dari 2 agonis atau lebih untuk memproduksi kekuatan efek dengan efek yang sama. Itu Bu. Oke, terima kasih ya Immanuel. Tadi jawabannya hampir ya mirip dengan Dina. Coba saya mendengarkan jawaban yang lain dari Wahyu. Silakan Wahyu, punya variasi lain mungkin? Iya Bu, izin menjawab. Tapi untuk agonis sama antagonisnya sama Bu. Tapi saya ketambahan yang dia itu kan kalau agonis sama antagonis kan di sisi aktif reseptor.
Tapi kalau yang duanya lagi itu tuh di sisi allosteric reseptor, yaitu di allosteric aktivator itu sebagai agonis dan allosteric inhibitor sebagai antagonis. Cuman saya penjelasannya lupa Bu kemarin waktu Ibu jelasin. Oke, penjelasannya lupa gitu ya. Jadi cuma bisa menyebutkan gitu ya 4 interaksinya. Oke, terima kasih Wahyu. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Atau yang tadi udah ada berapa tuh? Ada 4 rasanya ya. 4 mahasiswa yang sudah menyebutkan jawabannya. Ada yang punya jawaban lain atau sama? Plus minusnya sama gitu ya kira-kira itu. Yang lain gimana? Idem? Halo, ini ada nggak mahasiswanya? Masih ada mahasiswanya? Masih Bu. Tinggal dijawab loh. Kalau tadi Bu, saya tadi jawabannya mirip Bu sama ini ya kan bisa kan? Enggak dimarahin loh kamu ini. Misalnya Bu, saya tadi mirip jawabannya dengan yang ini gitu loh. Sama tadi jawabannya kira-kira kurang lebihnya sama dengan yang diungkapkan teman-temanmu? Sama Bu. Oke, terima kasih tadi sudah merespon ya. Oke, jadi mungkin perlu saya ulang sekali lagi nih Ana ya. Tadi dari jawabannya ada yang sudah menyebutkannya hampir benar gitu ya. Ada yang menyebutkannya, aduh itu yang kamu sebutkan itu bukan jenis interaksinya gitu ya, tetapi itu adalah jenis-jenis reseptornya gitu ya. Nah jadi sebentar saya masuk ke ini coba. Nah, ini rasanya slide yang minggu lalu terlihat enggak di layar kalian? Terlihat? Oke, nah ini sih sebenarnya ya. Jadi kalau yang tadi disebutkan oleh Jean, itu rasanya Jean menyebutkan yang ini ya, 4 jenis reseptor ya. Oke, sementara pertanyaannya adalah jenis interaksi antara obat dengan reseptor gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin untuk kalian ketika kuis ya atau nanti ketika UTS harapannya kalian bisa mencermati ya, oh ini soal nanyain apa ya gitu ya. Jadi biar jawabannya nanti bisa apa ya, kalian bisa memikirkannya lah jawabannya itu apa. Nah kalau yang tadi disebutkan Jean itu adalah 4 jenis reseptor utama gitu ya. Tadi benar ada yang biasanya disebut sebagai reseptor agonis G channel gitu ya. Ada yang kita mengenalnya dengan reseptor J protein gitu ya. Ada yang disebut reseptor inti, ada yang disebut reseptor kinase gitu ya. Nah, itu adalah jenis reseptornya, tetapi jenis interaksinya, oh ya, kemudian tadi Immanuel menambahkan, oh ikatannya Bu ada yang dengan kovalen gitu ya, ada yang dengan jenis-jenis ikatan lainnya. Nah, itu kalau misalnya ditanyakan jenis ikatan antara obat dengan reseptor. Nah, kalau misalnya kalian ditanya gitu ya, kira-kira jenis interaksinya itu seperti apa? Nah, yang ini kelihatan nggak di layarmu? Kelihatan di layarnya? Kelihatan Bu. Ya, oke. Nah, ini kan kemarin rasanya sudah saya jelaskan ya. Jadi, interaksi antara obat dengan reseptor, nanti obat kamu dalam hal ini kita kita bisa lah menyebutnya dengan istilah ligan gitu ya. Dia adalah sebagai ligannya, kemudian ada reseptornya. Jadi nanti bagaimana cara mereka berinteraksi? Oke, kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ada kamu misalnya melihat reseptor gitu ya, ternyata reseptor-reseptor yang dikenali gitu ya oleh obat kamu gitu ya, itu reseptor tersebut dia mayoritas memiliki 2 sisi pengikatan seperti ini ya, bisa 2 atau lebih ya. Jadi ada satu yang biasanya kita sebut sisi aktifnya gitu ya, yang satu kita sebut sisi allosteriknya. Nah, jadi kalau yang kita sebut sebagai agonis, dia akan gimana efeknya? Nempel di sisi aktif, kemudian tadi udah benar yang diungkapkan oleh teman-temanmu, kalau agonis dia memberikan efek biologis nggak? Memberikan Bu. Iya, jadi ketika ligannya nempel pada reseptor, maka dia akan memberikan respon biologis gitu ya terhadap obat tersebut. Nah, kemudian ada juga golongan obat yang berinteraksi dengan cara dia sebagai kompetitif inhibitor. Apa maksudnya kompetitif inhibitor?
Ayo, inhibitor itu sebagai apa artinya? Hampir sama kayak antagonis sebagai penghambat, Bu. Iya, dia sebagai penghambat gitu ya. Jadi obat kamu itu dia berebut gitu ya, berebut sisi aktif dari reseptor gitu ya. Jadi ketika obat kamu yang menang gitu ya, berarti kita sebut interaksinya adalah sebagai kompetitif inhibitor. Nah, kemarin saya sudah memberikan misalnya seperti contohnya ya. Jadi kompetitif inhibitor itu mirip lah itunya, atau kita biasa menyebutnya adalah dia sifatnya yang antagonis. Misalnya gitu ya, kita berbicara tentang anggaplah obat dia bersifat sebagai antibiotik gitu ya, dia akan membunuh mikroba atau dalam hal ini bakteri. Nah, cara kerjanya misalnya dia dengan menginhibisi gitu ya proses pertumbuhan bakteri gitu ya, artinya keberadaan obat kamu itu nanti dia adalah sebagai inhibitor gitu ya. Jadi kalau obat kamu yang nempel ibaratnya gitu ya di sisi reseptor, maka gitu ya proses ya mungkin dalam pembentukan beberapa protein untuk pertumbuhan bakteri itu dia tidak akan disintesis gitu ya. Maka dalam hal ini obat itu dia cara berinteraksi dengan reseptornya adalah dengan cara sifatnya adalah antagonis ya, atau sebagai kompetitif inhibitor. Nah, ini tadi kalau yang nempelnya dia di sisi aktif gitu ya. Nah, sementara bisa jadi dia nempelnya di sisi allosteriknya gitu ya. Nah, kalau di sisi allosterik nanti kita akan mengenal ada yang sifatnya sebagai aktivator, ada yang sifatnya sebagai inhibitor. Nah, kalau obat kamu sifatnya adalah sebagai allosterik atau aktivator, artinya keberadaan obat kamu dia akan mempercepat ya, namanya aktivator. Dia akan mempercepat respon biologis. Sementara kalau dia disebut sebagai inhibitor ya, berarti dia akan memperlambat gitu. Perbedaannya adalah tempat dia terikatnya pada reseptor kamu. Gitu. Nyampe sini bisa dipahamin? Ini rasanya kemarin udah Ibu ulang 2 kali ya, karena ada yang kurang jelas, makanya saya ulang kembali. Sekarang udah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau membicarakan tentang bagaimana interaksinya ya seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu nanya, gimana contoh ikatan ya? Ikatan yang terjadi antara obat dengan reseptor ya tentu saja itu akan melibatkan ikatan atau yang pernah kamu pelajari lah ya ketika kidas ya. Ada ikatan kovalen, ada ionik gitu ya, ada dengan interaksi van der Waals gitu dan segala macamnya. Gitu ya, itu adalah kalau kita berbicara tentang di sisi ikatannya. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa lanjut? Yes, bisa? Halo, direspon. Bisa bilang bisa? Oke, lanjut ya. Ini soalnya kalau Bu Ayunya udah share screen, aku nggak bisa lihat ke layar Gmeet-nya nih, karena saya share entire screen ya. Jadi saya nggak tahu apakah saya keluar dari Google Meet-nya gitu ya, atau terkendala sinyal tiba-tiba kelempar gitu, makanya saya butuh respon kamu ya untuk memastikan ini saya masih ada di ruangan ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme obat ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita membicarakan tentang metabolisme obat itu untuk masing-masing obat tentu saja dia punya jalur metabolisme yang berbeda-beda ya. Artinya Ibu disclaimer dulu nih ya, disclaimer dulu di awal kalau setiap obat bisa jadi dia memiliki jalur metabolisme yang berbeda-beda gitu ya. Bagaimana ketika dia masuk ke dalam tubuh, ada obat yang harus diaktifkan, ada obat yang tidak harus diaktifkan. Kemudian bagaimana akhirnya obat tersebut diekskresikan dibuang gitu ya. Bisa jadi ada yang dia bisa dibuang melalui cairan tubuh gitu ya, misalnya melalui urin gitu ya, atau ada yang bisa atau bisa jadi obat tersebut dia tidak bisa terlarut dalam cairan tubuh gitu ya. Nah, jadi kita akan membicarakan metabolisme obatnya di sini adalah secara umum. Nah, mungkin agak berbeda kalau kita berbicara tentang metabolisme. Kalau waktu kuliah di MIG ya, kalau ngomongin metabolisme itu apa yang kamu pikirkan? Prosesnya kan ada 2 ya, ingat ya? Ada yang disebut katabolisme, ada yang disebut anabolisme. Mungkin ada yang masih ingat apa yang dimaksud katabolisme dan anabolisme? Ingat nggak? Ayo,
waktu kuliah MIG? Tentang pemecahan dan pembentuk dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil sama kebalikannya. Oke, udah bener nih. Nah, sekarang Mbak Ayu coba nanya, yang pemecahan yang mana? Yang kata apa yang ana? Yang pemecahan. Kata Bener tuh tadi ya. Metabolisme. Yang mana? Oke, yang pemecahan itu yang katabolisme gitu ya. Bagus, masih ingat ya. Jadi kalau katabolisme, kalau kita berbicara tentang metabolisme yang hasil akhirnya kita ingin tahu berapa energi yang dihasilkan gitu ya. Nanti kita akan mengenal ada yang namanya proses katabolisme, itu pemecahan dari molekul yang besar ya, atau dari makromolekul menjadi molekul sederhana, dan kebalikannya ya, anabolisme itu adalah pembentukan ya. Kalau tadi penguraian, kalau anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul yang besar tadi dari molekul-molekul yang sederhana. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang metabolisme obat, itu arahnya nggak ke sana ya. Jadi metabolisme di sini, kalau kita lihat ya, nanti kenapa sih kita penting untuk mengetahui bagaimana metabolisme obat di dalam tubuh kita. Jadi nanti itu ada kaitannya dengan gitu ya, metabolit apa sih yang nanti dihasilkan dari hasil metabolisme obat tersebut gitu ya. Nah, dengan melihat metabolit apa yang dihasilkan, nanti kita bisa mendeteksi ya kira-kira bagaimana pengaruh durasi atau lama kerja dari suatu obat hingga menghasilkan efek farmakologis. Seperti contohnya seperti ini. Nah, misalnya kan kamu ada ketika mengkonsumsi obat, anggaplah dengan dosis yang sama gitu ya. Misalnya obat pereda nyeri gitu ya. Bu, aku pernah loh makan itu misalnya ketika aku makan obat, dia efeknya setengah jam udah berasa gitu ya. Tapi ada juga yang, Bu, aku dengan obat yang lain gitu ya, dengan dosis yang sama, kok kenapa ya aku merasakan efeknya atau efek kerjanya tuh dia lebih lama, sih 2 jam aku baru berasa nih Bu, gitu, nyerinya hilang gitu. Nah itu biasanya dikaitkan dengan bagaimana sih proses metabolisme obat tersebut di dalam tubuh kita gitu. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang metabolisme, nanti banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Jadi nggak bisa disamakan antara misalnya individu yang satu dengan individu yang lain, itu bisa jadi dia berbeda proses metabolisme obatnya gitu ya. Nah selain itu, nanti pentingnya kita mengetahui proses metabolisme obat adalah untuk kita bisa mendeteksi gitu ya kemungkinan bagaimana sih caranya metabolit tersebut nanti akan dieliminasi. Dieliminasi itu adalah diekskresikan gitu ya. Jadi kan ketika kamu makan obat, itu kan di dalam obat itu kan ada senyawa aktifnya. Senyawa aktif itulah yang bekerja hingga akhirnya menimbulkan respon biologis gitu kan ya. Nah, setelah itu, setelah misalnya dia udah kerjanya selesai, nah akan diapakan dia gitu kan ya. Apakah dia akan dibuang? Nah, itulah yang nanti akan kita deteksi gitu ya. Jadi pentingnya kita mengetahui proses metabolisme adalah untuk kita nanti bisa memperkirakan gitu ya bagaimana akhirnya metabolit tersebut dia akan diekspresikan dari tubuh kita gitu ya. Nah, nih tujuannya tadi. Nah, jadi metabolisme obat itu di dalam tubuh gitu ya, itu pasti terjadi ya. Jadi ya ketika kamu makan obat gitu ya, itu pasti akan nanti terjadi metabolisme gitu ya, metabolisme terhadap obat tersebut ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah yang pertama, nih mengubah obat menjadi suatu metabolit. Nah, jadi metabolit inilah yang nanti akan memberikan efek ya. Metabolit inilah yang dia bisa jadi diaktifasi gitu ya, atau bisa jadi dia dinonaktivasi gitu ya, atau bisa jadi dia menjadi toksik gitu ya. Nah, itulah yang nanti dia akan memberikan respon biologis. Kalau misalnya, oh ternyata metabolisme itu adalah suatu senyawa aktif, gitu ya, artinya senyawa aktif tersebut yang dia bisa berinteraksi dengan reseptor kamu hingga menghasilkan efek biologis, gitu. Nah, jadi untuk yang kamu ketahui, nak, ketika kamu mengkonsumsi obat gitu ya, ada obat yang ketika dalam bentuk tabletnya itu, nah itu udah merupakan obat yang sudah teraktivasi. Nyambung nggak? Artinya kalau ketika dia sudah teraktivasi gitu ya udah tinggal bagaimana dia didistribusikan, bagaimana dia akhirnya berinteraksi dengan reseptornya. Gitu ya. Nah, tetapi sebagian besar obat itu dia ketika kamu konsumsi dalam bentuk tabletnya itu nah itu ternyata dia
dalam keadaan yang belum teraktivasi gitu ya. Nah, makanya perlu nanti dilakukan suatu proses ya, yang itulah kita sebut sebagai metabolisme. Jadi nanti dalam proses metabolisme itu terjadi serangkaian reaksi gitu ya. Tujuannya untuk apa? Bisa jadi untuk mengaktifkan gitu ya, atau bisa jadi untuk menjadikan dia tidak aktif gitu ya. Artinya kalau dia udah selesai, kan nggak mungkin kita pertahankan dia dalam kondisi aktif terus gitu ya. Misalnya sakit kamu sudah reda, gitu ya. Nah, artinya ketika dia selesai bekerja, dia akan diubah menjadi bentuk yang tidak aktif. Nah, bentuk tidak aktif inilah yang nanti pada akhirnya akan kita ekskresikan, akan kita keluarkan. Nah, tetapi tidak jarang juga gitu ya, metabolit yang dihasilkan dari proses metabolisme obat itu dia akan menghasilkan toksik, nah, gitu ya. Nah, kalau dia jadi toksik seperti apa? Tenang aja ya. Jadi di sel-sel kita itu sudah ada senyawa alami gitu ya yang untuk meredam toksiknya ini. Nah, biasanya proses metabolisme racun gitu ya itu dia akan dibawa ke sel-sel hati gitu ya. Kemudian dia akan istilahnya adalah didetoksifikasi gitu ya. Nah, ini jadi kalau kamu nanti belajar jalur respon obat gitu ya, ada tadi yang sudah Bu Ayu katakan, ada obat yang ketika kamu masukkan tuh dalam bentuk apa, tablet, kapsul, puyer ya, atau misalnya apa, cairan lah gitu ya, nah itu udah dalam bentuk senyawa aktifnya. Nah, artinya kalau yang kamu konsumsi udah merupakan bentuk aktifnya, ya udah dia tinggal didistribusikan ke sisi aktif gitu ya, atau yang kita sebut sebagai reseptor itu kan ya. Nah, dia nempel di reseptor, baru kemudian kita merasakan respon biologisnya. Nah, tetapi untuk obat-obat yang belum dalam keadaan aktif, berarti dia harus mengalami dulu ya fase yang kita sebut sebagai metabolisme obat. Nah, metabolisme itu tujuannya adalah untuk mengaktifkan obat yang tadinya nggak aktif. Nah, kalau obatnya sudah aktif, baru dia yang akan berinteraksi dengan sisi aktif dari reseptor, gitu ya, atau dia berinteraksi dengan reseptor dengan cara yang tadi kita bahas, baru kemudian akan dihasilkan respon biologis. Nah, gitu kira-kira gambarannya. Bisa dipahamin penjelasan saya yang barusan? Atau ada yang perlu diulang? Masih kebayang? Halo? Bisa Bu, kebayang Bu. Bisa ya, oke terbayang. Nah ini contohnya nih nak ya, Ibu ambil contoh nih. Misalkan ada ini ada senyawa obat namanya protonsil rubrum. Nah ini protonsil rubrum itu salah satu obat antibiotik. Kamu boleh deh explore gitu ya, protonsil rubrum. Ini biasanya digunakan sebagai obat antibiotik. Nah ternyata nak protonsil rubrum ini gitu ya. Nah nanti ada nih, ada keterangan in vitro, in vivo. Apa tuh maksudnya? In vitro, in vivo. Ada yang tahu istilah itu? Ada yang pernah dengar? In vitro, in vivo, apa bedanya? Kayak efek di dalam organnya gitu bukan ya Bu? In silico. Yang organ yang mana? Yang organ yang mana? Atau yang sel yang mana? Yang mana? In vitro. Iya ya, jadi nanti ada 3 istilah nak sebenarnya, ada in vitro, in vivo, satu lagi in silico. Nah biasanya gitu ya. Kalau dia in vivo itu artinya adalah efek di dalam sel gitu ya. Kalau in vitro ya di luar sel. Biasanya in vitro itu yang kita suka menyebutnya di tabung reaksi kamu itulah, di apa namanya ketika kamu percobaan itulah. Gitu ya. Nah, nanti adalah satu lagi adalah in silico. In silico itu biasanya adalah sebutan untuk sistem komputasi gitu ya, kita menyebutnya adalah in silico. Nah ini ya, jadi protonsil rubrum gitu ya, kalau ini dia dalam terkandung di obat kita kan berarti belum masuk ke dalam sel kan ya. Nah yang kita temukan itu dia in vitronya dia bentuknya adalah tidak aktif ya, jadi yang kamu konsumsi itu dia bentuknya adalah tidak aktif. Tetapi kalau misalnya protonsil rubrum itu kamu temukan di dalam sel, nah di dalam sel dia adalah dalam bentuk aktifnya gitu ya, tetapi kalau dia di in vitro dia adalah bentuk tidak aktif. Nah artinya ketika kamu mengkonsumsi antibiotik yang mengandung protonsil rubrum, kamu makan gitu ya, misalnya dengan cara oral kamu masukkan, artinya gitu ya, kita perlu untuk mengaktifasi dulu gitu ya. Mengaktifasinya dengan cara apa? Nah itu ada banyak. Nah nanti cara mengaktifasinya nanti kita akan belajar reaksi-reaksinya. Nah itu tentu saja melibatkan reaksi-reaksi yang pernah kau pelajari lah,
waktu belajar organik gitu ya, ada reaksi reduksi, oksidasi, ada reaksi pemutusan ikatan ya, kemudian ada reaksi eliminasi, gitu ya, destruksi gitu ya. Nah itu melibatkan reaksi-reaksi yang pernah kamu pelajari lah gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya mengaktifasi protonsil rubrum gitu ya? Dia akan direduksi gitu ya. Direduksi itu dia nanti akan menghasilkan benzen 1,2,4-triamin dan sulfanilamid gitu. Nah, kedua bentuk inilah yang di dalam tubuh kita itu dia dalam bentuk senyawa aktif gitu ya. Loh Bu, kenapa nggak antibiotik tersebut langsung aja Bu mengandung benzen 1,2,4-triamin gitu ya, sendiri menjadi satu obat, sulfanilamid menjadi satu obat, ya bisa aja gitu ya. Artinya kalau misalnya kamu konsumsi antibiotik, kemudian kamu baca komposisinya mengandung sulfanilamid, berarti kamu tahu kan sulfanilamid dia udah dalam bentuk adalah bentuk teraktivasinya gitu. Tapi kalau misalnya kamu membaca komposisi obat kamu gitu ya, oh dia mengandung protonsil rubrum, nah artinya dia belum dalam keadaan teraktivasi. Nah Bu, ini apa tujuannya Bu? Kok dia menggunakan antibiotiknya dengan protonsil rubrum? Ya bisa jadi, nih ya, kamu kebayang kan kalau rubrum dia diaktifasi, dia akan menghasilkan 2 senyawa aktif kan ya. Nah bisa jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan gitu ya efek antibiotik gitu ya terhadap obat tersebut gitu. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa Bu? Nah, ya udah kalau sulfanilamid ini dia udah dalam bentuk aktifnya, gitu ya. Artinya dia yang bisa kemudian untuk berinteraksi dengan reseptor kamu, gitu ya. Nah, kalau dia udah berinteraksi dengan reseptor nanti seperti apa? Nah, nih ya. Jadi setelah misalnya dia bekerja, nanti dia bisa diinaktivasi lagi, nak. Gitu ya. Jadi kamu membayangkan suatu obat itu enggak ada beberapa obat yang interaksi antara obat dengan reseptornya itu dia berlangsung sangat lama. Mungkin kemarin sudah Ibu berikan contoh. Contohnya apa? Obat-obat jenis apa yang biasanya interaksinya dia sangat lama antara obat dengan reseptornya? Masih ingat nggak? Biasanya digunakan sebagai obat apa? Ada yang ingat? Biasanya interaksinya secara kovalen tuh, ikatannya kuat. Yang berinteraksinya lama. Ini saya masih ada di ruangan ini nggak? Apa saya udah kelempar nih? Masih Bu. Masih, oke. Masih ingat? Ingat obat apa biasanya yang interaksi atau afinitasnya kuat antara obat dengan reseptornya? Ikatan kovalen obat kanker yang cisplatin 2. Nah, iya ya, salah satu contohnya adalah obat kanker ya. Nah, jadi kalau obat kanker gitu ya, dia ketika obat tersebut teraktivasi, dia berinteraksi dengan reseptornya gitu ya. Nah, itu biasanya ikatannya itu kan sangat kuat ya. Jadi biasanya untuk terapi kanker itu membutuhkan proses interaksi antara obat dan reseptornya itu yang dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, tetapi ada juga beberapa obat yang ternyata kita harus menjaga afinitasnya. Artinya apa? Dia nggak boleh terikat terlalu kuat. Karena ketika misalnya efek biologisnya itu sudah selesai gitu ya, kita sudah tidak merasakan misalnya obat tadi ya sebagai obat pereda nyeri gitu. Nah, kita sudah tidak merasakan nyeri lagi gitu kan ya. Nah, artinya obat tersebut harus segera diinaktivasi gitu. Ya, jadi contohnya ini misalnya sulfanilamid. Dia sudah selesai menjalankan tugasnya. Nah, dia harus diinaktivasi lagi, gitu ya. Dengan cara apa? Nah, reaksinya itu bergantung ya. Kalau ini reduksi, ini asetilasi. Nah, nanti bergantung lah. Setiap obat, setiap senyawa aktif itu reaksinya berbeda-beda. Nah, tetapi yang harus kamu pahami adalah prinsipnya ya. Nah, setelah dia teraktivasi, dia aktif menjalankan tugasnya. Lalu setelah dia selesai menjalankan tugasnya, dia harus diinaktivasi lagi. Gitu. Nah, dia diaktifasi menjadi bentuk apa? Menjadi bentuk asetil sulfanilamid. Gitu. Nah, biasanya proses inaktivasi itu nggak sembarangan, ya. Artinya gini, kan inaktivasi itu gimana caranya membuat obat tersebut udah nggak aktif lagi, ya. Gimana caranya untuk mengubah obat tersebut biar nggak aktif lagi? Artinya kita harus ngapain tuh? Kan dia awalnya berinteraksi dengan reseptor, ya. Kita sebut dia adalah obat yang teraktivasi. Gitu ya. Nah, berarti ketika dia dalam keadaan tidak aktif, apa yang terjadi dengan struktur obat tersebut? Interaksinya dengan reseptor gimana kira-kira? Kuat atau lemah? Atau hilang? Lemah Bu, hilang. Iya, betul. Jadi
proses inaktivasi gitu ya, itu dilakukan salah satu tujuannya adalah untuk melepaskan interaksi antara obat dengan reseptor gitu. Nah, setelah itu tujuan lainnya dari inaktivasi apa? Kita ingin, kan obat ini kan pada akhirnya kan kita ekskresikan gitu kan ya. Sebagian besar obat itu kita bisa ekskresikan melalui cairan tubuh. Apa yang dimaksud dengan cairan tubuh? Air ya, misalnya lewat urin atau lewat keringat ya. Nah, gitu kan ya. Nah, terus bagaimana akhirnya dia bisa larut di dalam air? Artinya kita harus mengubah strukturnya itu menjadi bersifat seperti apa? Polar apa non polar? Kalau biar dia larut dalam air. Polar, Bu. Iya, betul ya. Kita harus mengubah gitu ya senyawa yang tadinya aktif itu gitu ya, ketika kita sudah akan menginaktivasi dia gitu ya, kita juga harus kembangkan, kita harus membuat senyawa aktif tersebut lebih bersifat polar agar dia bisa diekspresikan melalui cairan sel. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, jadi biasanya tujuan inaktivasi itu salah satunya gitu ya, itu akan membuat bagaimana sih caranya senyawa tersebut dia pada akhirnya bisa diekspresikan melalui cairan tubuh gitu. Makanya kamu kalau pernah dengar atau ada yang pernah sauna nggak? Nah, sauna itu gimana sih prosesnya? Ada yang tahu? Ada yang pernah sauna? Panas, habis itu berkeringat, Bu. Gimana? Dia kan panas ya, Bu, kemudian kita mengeluarkan keringat. Iya, mengeluarkan keringat ya. Nah, pernah dengar nggak kalau sauna itu bisa sebagai salah satu sarana detoksifikasi racun? Ya, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, jadi sauna itu ya, itu adalah salah satu kita bisa menyebutnya detoksifikasi racun. Ya, racun yang dimaksud itu bisa jadi adalah sisa metabolit kita. Nanti aku ke atas kan? Nah, ya. Oke. Ya, jadi detoksifikasi itu bisa dilakukan dengan dikeluarkan lewat urin atau dikeluarkan lewat keringat. Kalau senyawa tersebut, senyawa aktif tadi bisa gitu ya, diubah menjadi senyawa yang lebih polar. Oke ya. Nah, terus bagaimana, Bu, kalau seandainya ternyata senyawa aktif dalam obat itu dia sulit gitu ya, kalau kita lihat dari strukturnya ini kayaknya sulit deh, Bu, untuk diubah menjadi senyawa yang lebih polar. Artinya dia tetap nggak bisa larut di dalam air. Kira-kira bagaimana cara kita mengekspresikannya? Gimana caranya mengekspresikannya? Mengeluarkannya? Kalau nggak lewat urin, lewat apa kita mengeluarkannya? Atau terakumulasi di dalam tubuh? Gimana caranya? Ayo, misalnya ada tuh senyawa aktif. Ketika sudah dinonaktifkan, ternyata kita melihat strukturnya itu dia misalnya sangat nonpolar gitu ya, sehingga kita nggak bisa mengekspresikannya lewat cairan tubuh atau lewat urin, lewat keringat gitu nggak bisa. Terus gimana cara kita mengeluarkannya? Ada yang tahu? Kira-kira gimana? Saya masih ada di room ini nggak? Halo? Masih, Bu. Masih, oke. Kira-kira gimana caranya? Secara logikanya. Kamu kalau mengekspresikan sesuatu, badan kamu itu gimana sih? Gimana cara kamu membuang zat sisa di dalam tubuh kamu selain lewat urin, selain lewat keringat? Olahraga, Bu, berkeringat. Ya, berkeringat itu. Kalau misalnya dia nggak bisa larut dalam keringat, ayo, atau nggak bisa larut dalam air. Tiap pagi apa? Kamu ngapain tiap pagi? Buang air, Bu. Iya, betul, lewat feses ya. Jadi untuk obat-obatan yang sifatnya ketika sudah di nonaktifkan dia tetap bersifat nonpolar gitu ya, maka ya kita nggak bisa memaksakan dia harus dikeluarkan dalam bentuk cairan sel ya, tetapi kita bisa mengeluarkannya dalam bentuk feses seperti itu ya. Nah, artinya ternyata ketika misalnya pencernaan kita terganggu ya, nah ya, misalnya kamu mengalami sembelit tuh ya. Nah, berarti kan kalau sembelit itu kan ada beberapa racun mungkin yang harusnya dikeluarkan
akhirnya dia harus bertahan sementara gitu ya. Nah, itulah yang menjadi pentingnya untuk kamu selalu menjaga pencernaan kamu gitu ya. Ya jangan sampai juga kamu diare gitu ya, tapi jangan sampai kamu akhirnya mengalami sembelit karena ternyata ada beberapa racun yang memang harus dikeluarkan. Kalau dia nggak bisa dikeluarkan dalam bentuk urin, ternyata dia harus dikeluarkan dalam bentuk feses. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ada misalnya nih dia sebagai analgesik ya. Tahu analgesik? Analgesik itu obat apa? Ayo, analgesik itu obat apa? Halo. Saya masih ada di ruangan ini nggak? Pereda nyeri ya, Bu? Iya, pereda nyeri, coy. Nggak tahu ya, analgesik. Analgesik itu pereda nyeri gitu ya. Nah, ini contohnya. Mungkin kamu pernah dengar acetaminophen? Pernah dengar? Ada kandungan obat acetaminophen. Itu biasanya sebagai analgesik ya. Atau biasanya analgesik yang kamu kenal apa? Obat pereda nyeri. Paracetamol ya, yang seringnya ya. Ibuprofen gitu ya. Iya, Bu, Apalagi ya. Iya, Cataflam gitu ya. Nah, ini ada salah satu ya pereda nyeri namanya acetaminophen. Nah, acetaminophen itu bisa ditemukan di dalam obat kamu itu strukturnya itu adalah dalam bentuk acetanilit gitu ya. Sementara senyawa aktifnya itu adalah acetaminophen. Nah, artinya di obat kamu yang mengandung acetanilit itu dia harus diaktifasi. Seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk senyawa aktif, dalam bentuk acetaminophen, inilah yang dia bisa berinteraksi dengan reseptor. Kalau dia udah berinteraksi dengan reseptor, maka dia bisa untuk menghasilkan respon biologis. Nah, karena acetaminophen ini gitu ya, itu kalau dia sudah selesai menjalankan tugasnya, kalau dia terakumulasi terlalu banyak di dalam sel-sel kita gitu ya, nah dia bisa bersifat sebagai toksik ya, artinya dia bisa mengganggu ya sel-sel kamu gitu ya. Nah, gimana caranya? Akhirnya ini biar aman di dalam sel kamu, maka harus dilakukan biotoksifikasi gitu. Dia diubah menjadi senyawa anilin dan para aminofenol. Nah, dua senyawa inilah yang kemudian nanti akan diekskresikan seperti itu. Kira-kira kalau kamu lihat dua senyawa ini, nak, dia bisa larut dalam air nggak? Anilin sama para aminofenol. Bisa nggak dia larut dalam air? Bisa, Bu. Kenapa? Alasannya kenapa dia bisa larut dalam air? Ayo. Ada aminanya, Bu. Aminanya akan berefeknya seperti apa? Kenapa dia bisa larut dalam air? Ini polar apa non polar, nak? Polar apa? Kalau bensin polar apa non polar menurutmu? Non polar, Bu. Kalau bensin polar, tapi kalau dia dalam bentuk anilin gitu ya atau dalam bentuk fenol, polar apa non polar? Jadi, polar gitu ya. Nah, kalau dia polar berarti dia bisa nggak diekspresikan melalui cairan sel? Bisa, Bu. Bisa. Dia bisa larut di dalam air ya. Artinya, oh ternyata ada gitu ya obat jenis lain gitu ya. Dia setelah diaktifasi gitu ya, ternyata dia cara menginaktivasinya adalah dengan detoksifikasi gitu ya. Jadi cara menginaktivasinya itu bisa jadi dia langsung didetoksifikasi menjadi dua senyawa yang aman dalam tubuh, yang senyawa tersebut bisa terlarut di dalam air. Tapi lagi-lagi tadi Bu Ayu kan disclaimer ya, kalau masing-masing obat itu dia akan memiliki metabolisme yang berbeda-beda ya. Nah, ini contoh lainnya. Nah, di sini ada senyawa. Jadi kedua bentuk ini gitu ya, dia memiliki sifat yang sudah aktif, nak. Jadi ketika kita minum obat yang mengandung iproniazid gitu ya, maupun isoniazid itu sebenarnya di dalam sel kita itu dia bisa langsung aktif
tanpa diaktifasi dulu gitu ya. Nah, tetapi ternyata gitu ya, efek farmakologisnya itu berbeda. Jadi artinya nih, iproniazid gitu ya, ini perangsang sistem saraf pusat nih. Jadi ketika misalnya kita konsumsi, dia memberikan efek farmakologis. Jadi dia sendiri sudah aktif yang kiri ini, gitu ya. Nah, tetapi isoniazid itu efek farmakologisnya lebih baik dibandingkan iproniazid. Ya, makanya metabolisme obat yang terjadi adalah mengubah bentuk yang kiri ini iproniazid menjadi bentuk isoniazid. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan efek farmakologis yang lebih baik seperti itu ya. Nah, jadi metabolisme yang terjadi pada masing-masing obat kamu itu berbeda-beda, nak. Ya, ada proses aktivasi, gitu ya. Ada proses deaktivasi, ada proses detoksifikasi, gitu ya. Ada proses yang sebenarnya dia sudah aktif, gitu ya. Tetapi kita menginginkan di dalam tubuh itu terjadi efek biologis yang lebih bagus. Makanya perlu dilakukan metabolisme dengan cara, kalau yang ini adalah dengan cara dealkilasi. Dari namanya, dealkilasi. Berarti harus ngapain tuh? Dengan cara dealkilasi. Akhirnya, halo? Saya masih ada di sini nggak nih? Tahu apa itu pengertian alkilasi? Halo? Melepaskan gugus alkil ya. Apa kalau alkilasi? Dealkilasi melepaskan gugus alkil ya, Bu. Melepaskan gugus alkil. Ya ini loh, kelihatan kan ya? Ini alkilnya siapa nih di sini? Alkilnya CH3 ini ya. Itu kan ya, alkilasi artinya dia dilepaskan seperti itu. Nah, kalau struktur yang lebih yang sebelah kanan itu dia menghasilkan efek farmakologis yang lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, ini contoh hasil metabolismenya, nak, gitu ya. Tadi yang seperti Ibu sebutkan, jadi ada hasil metabolisme yang menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam cairan tubuh, ya. Artinya kalau dia nggak larut dalam cairan tubuh, gimana caranya? Ya udah, dia akhirnya dikeluarkan dalam bentuk ini, bahasanya ini banget ya, dalam bentuk tinja atau feses, gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa larut dalam cairan tubuh. Tapi kalau dia akan menghasilkan metabolit gitu, kamu adalah senyawa yang mudah larut dalam air gitu ya, maka dia bisa dikeluarkan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan melalui urin atau melalui keringat gitu. Tapi kira-kira ada nggak senyawa lain yang bisa kita keluarkan nggak dengan feses, nggak dengan urin? Kira-kira gimana ya cara kita mengeluarkannya? Ada yang tahu? Gimana kira-kira? Misalnya bukan senyawa racun deh, tetapi dia adalah sisa metabolisme obat, misalnya gitu. Itu kira-kira bisa dikeluarkan lagi dengan cara apa? Kalau misalnya dalam bentuk gas, kira-kira dikeluarkan dalam bentuk apa? Halo? Ini sayanya curiga saya keluar. Sendawa, Bu. Iya, bisa dengan sendawa atau kalau kamu kentut gitu ya. Nah, itu artinya ada beberapa senyawa metabolit, bisa jadi metabolit hasil metabolisme energi gitu ya, bisa jadi metabolisme obat. Salah satu contohnya apa? Misalnya kamu makan obat mah ya. Pernah nggak ada yang sakit mah kemudian atau masuk angin ya, mengkonsumsi obat untuk masuk angin atau untuk mah. Biasanya kan kalau kata orang tua ya, oh kalau udah sendawa udah sembuh ini gitu kan ya. Nah, itu adalah artinya ketika sendawa itu
itu sebagai kode gitu ya kalau sudah terjadi proses detoksifikasi, atau artinya obat kamu itu udah bekerja di dalam tubuh gitu ya. Jadi ya tidak melulu harus dengan feses dan urin cara mengeluarkannya gitu ya, tapi metabolit-metabolit tertentu yang dia wujudnya adalah gas itu bisa dikeluarkan dalam bentuk sendawa mungkin, atau dalam bentuk kentut gitu ya. Nah itu bisa gitu. Dari sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Ada yang mau tanya Paham, nggak? Bu. Paham? Oke. Nah ini tadi teman-teman saya udah duluan ke atas karena ini ada acara acara jurusan sebenarnya hari ini. Tapi coba kita lihat. Nah ini mungkin cepat aja ya. Jadi ini tempat terjadinya metabolisme. Jadi ini metabolismenya adalah metabolisme obat ya. Jadi metabolisme obat itu bisa terjadi di semua jaringan. Ya, artinya di setiap sel-sel kamu itu dia bisa di metabolisme gitu ya. Nah, tetapi organ yang membantu proses metabolisme gitu ya, itu sebagian besar itu bisa dilakukan di dalam hati ya, di usus seperti itu. Ya, nah seringnya kita temui proses metabolisme obat itu dia di prosesnya di hati. Makanya kamu mungkin pernah baca salah satu fungsi organ hati apa? Untuk detoksifikasi racun gitu kan ya. Salah satu kegunaan hati. Nah, jadi kamu kebayang kalau hati kamu itu orang-orang yang menderita liver ya, artinya hatinya situ sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Wah, itu pasti kerja detoksifikasi racunnya itu sangat berat gitu, karena sebagian besar racun itu dia didetoksifikasi di dalam hati gitu ya. Nah, kalau di hati dia udah didetoksifikasi, artinya dia sudah menghasilkan metabolit yang aman, baru alirkan lagi seperti itu. Tinggal ya proses selanjutnya apa? Kalau mau diekskresikan berarti dia akan diekskresikan gitu ya. Kalau misalnya dia masih bisa digunakan di dalam tubuh, maka dia akan masuk ke dalam tubuh untuk diproses selanjutnya. Gitu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Tadi yang Ibu sudah sempat bahas ya. Jadi yang mempengaruhi metabolisme obat itu nanti bermacam-macam ya. Yang pertama adalah faktor keturunan. Bu, faktor keturunan gimana misalnya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, janganlah metabolisme obat. Metabolisme untuk menghasilkan energi aja untuk masing-masing individu bisa jadi berbeda. Mungkin kamu pernah kan melihat ada kasusnya, Bu, teman saya dia banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk. Sementara saya makan sedikit langsung gemuk gitu kan ya. Nah, itu artinya kan secara genetik ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya. Nah, itu juga berpengaruh dengan metabolisme obat gitu ya. Jadi, misalnya ya ada seorang individu gitu ya yang proses pembentukan protein reseptornya itu dia berlangsung cepat misalnya. Artinya dia oke aja nih. Protein reseptor obatnya dia dihasilkannya dengan jalan yang mulus gitu ya. Tetapi mungkin saja ada individu lain yang secara genetik gitu ya, dia akan mengalami kesulitan dalam proses pembentukan protein reseptor. Nanti ke atas kan ya? Tungguin aku sih bentar, dikit lagi. Gitu ya, itu adalah faktor yang genetik. Nah, kemudian perbedaan spesies jelas. Artinya gini, kamu manusia gitu ya, dikasih obat tertentu. Apakah metabolismenya sama, Bu, dengan misalnya kucing misalnya gitu ya? Belum tentu sama gitu ya. Nah, tetapi biasanya gitu ya, kan kalau tahap pertama untuk uji coba obat itu biasanya menggunakan bisa pakai mencit ya, nggak langsung ke manusia dulu kan ya. Nah, itu berarti bisa jadi antara mencit dengan manusia gitu ya, itu proses metabolisme obatnya itu mirip seperti itu. Tetapi mungkin dengan spesies lain ya bisa jadi itu adalah sama sekali berbeda. Kemudian perbedaan jenis kelamin jelas ya. Jadi perbedaan jenis kelamin itu nanti akan berpengaruh terhadap ya hormonal juga gitu kan ya. Mungkin aja ada beberapa hormon yang dimiliki laki-laki tapi tidak dimiliki perempuan, atau kebalikannya, hormon yang dimiliki perempuan gitu ya tidak dimiliki oleh laki-laki, yang ternyata hormon tersebut dia akan bisa mempengaruhi metabolisme obat
gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga adanya enzim penghambat metabolisme, seperti itu. Contohnya, pernah nggak kamu dapat informasi gitu ya, Bu, katanya kita kalau minum obat itu nggak boleh minumnya teh gitu ya, atau minumnya susu gitu ya. Kira-kira kenapa tuh, Nak? Karena akan menghambat ya Bu kerja obat. Iya, bisa jadi gitu ya, keberadaan senyawa-senyawa dalam susu atau dalam teh ya. Kan teh itu katanya mengandung banyak polifenol ya. Kemudian mungkin aja ada kandungan zat besinya gitu kan ya. Nah, mungkin saja keberadaan senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat gitu ya enzim-enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme obat. Gitu ya. Kemudian gitu ya ada faktor lainnya adalah faktor induksi enzim metabolisme. Maksudnya seperti apa gitu ya? Contohnya seperti ini, Nak. Ada proses metabolisme gitu ya. Dia akan berjalan lancar gitu ya karena keberadaan enzim tertentu. Gitu ya. Artinya kalau enzim tersebut dia tidak dapat dihasilkan, berarti metabolisme obatnya dia akan terganggu. Nah, ini dalam hal ini gitu ya, metabolisme obat itu nanti akan melibatkan suatu protein gitu ya yang kita sebut sebagai sitokrom P250 ya biasanya itu kodenya. Oh ya. Nah, itu kodenya ya. Nah, jadi ada beberapa enzim gitu ya yang nanti ya dia harus ada harus diinduksi dulu atau harus diaktifasi dulu gitu ya, baru dia akan mempengaruhi kerja obat tersebut. Nah, kemudian ada faktor lain. Faktor lain ya banyak ya, macam-macam gitu ya. Seperti contohnya adalah gini, ada beberapa obat yang akhirnya memberikan efek alergi gitu ya terhadap individu yang berbeda gitu ya. Nah, artinya apa? Pasti metabolisme obat tersebut dia akan akan melalui jalur metabolisme yang berbeda juga gitu. Kebayangnya gini, misalnya ada obat A. Obat A di individu X ternyata dia aman tuh. Oh, dia bisa diaktifasi gitu ya. Kemudian dia diinaktivasi lalu diekskresikan. Tapi ternyata untuk individu Y, obat tersebut ketika sudah diinaktivasi malah dia akan menghasilkan toksik. Nah, misalnya gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa faktor lain yang memang kaitannya ini lebih ke ini ya. Kaitannya antara satu individu dengan individu lain itu jelas berbeda. Gitu. Oke, nah ini jalur umum metabolisme, ada yang kita sebut sebagai fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu biasanya yang terjadi adalah dengan mengubah gugus fungsi ya, gugus fungsi dari struktur obat tersebut gitu ya. Nah, kemudian fase 2 itu adalah dengan mengikat gugus fungsi hasil metabolisme fase 1 itu agar dia mudah diekskresikan. Jadi biasanya fase 1 itu kaitannya adalah dengan proses aktivasi obat gitu ya. Kalau misalnya obat tersebut harus diaktifasi, kalau fase 2 itu kaitannya adalah dengan proses ekskresi obat tersebut ya atau proses eliminasi obat tersebut. Gitu. Nah, nih, ya, jadi ini adalah tadi itu ya sitokrom P450 ya. Aku ingatnya 250 ya, 450 ya. Jadi ini adalah jenis-jenis protein ya yang membantu proses metabolisme obat. Ya, jadi ada banyak sekali gitu ya. Jadi contohnya nih ini misalnya yang kodenya nih C itu sitokrom ya, CYP7B gitu ya. Nah, ini dia hanya kan spesifik gitu ya untuk kerjanya di otak seperti itu gitu ya. Nah, ini juga ada yang CYP24, dia hanya akan spesifik untuk proses degradasi vitamin D gitu. Ya. Nah, artinya ya masing-masing obat reseptornya dia spesifik gitu ya, proses metabolismenya juga akan dibantu oleh enzim atau protein yang berbeda-beda gitu ya. Ini macam-macam lah. Ini contohnya CYP51 untuk biosintesis kolesterol gitu ya, dan segala macamnya. Ini hanya sebagian saja.
Udah. Nah, ini kamu kalau misalnya mau untuk tahu bagaimana sih proses metabolisme obat, ini salah mungkin nggak harus semua obat ya, ini sebagian contoh obatnya ini bisa kamu nanti lihat di video YouTube ini, ada 2 video. Nah, ini adalah rangkumannya ya, rangkuman farmakokinetiknya nanti seperti apa. Udah sih sebenarnya hari ini ya, kelewatan sekian menit nih, karena saya ada kegiatan di atas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah cukup? Ya wes, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kuliah kita, mohon maaf harus saya akhiri sampai sini karena ada kegiatan lain, tetapi mudah-mudahan 2 video ini boleh kalian tonton.